Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat iman dan Islam. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman, yang menuntun umat manusia dari kebodohan menuju kepada tauhid. Ketika manusia pada saat itu menyembah berhala untuk bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara pesan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kita untuk memurnikan di dalam ibadah, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya akan kita sampaikan di dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan sesembahan yang lain. Dan itulah para rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada umatnya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan yang lain. Dan ini yang disebut dengan tauhid. Apa yang disebut dengan tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wa ikhlasul ibadah lahu, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan semua bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dan kita hanya menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhid. Dan tauhid ini adalah pokok agama. Barang siapa yang bertauhid, tidak melakukan syirik, maka insya Allah akan diampuni dosanya dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. La yakbalullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima minal awwalina wal akhirin, dari orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir, dari zaman dahulu sampai saat ini sampai akhir zaman, sampai dia mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulnya. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi di setiap zaman. Maka wajib bagi manusia pada zaman tersebut untuk mengikuti Nabi-Nabi tersebut. Adapun Nabi kita saat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pentingnya untuk bertauhid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana rajulun mimman kana qablakum, dulu ada orang sebelum kalian. Ini Nabi menceritakan tentang orang sebelum zaman beliau. Lam ya'mal khairan qattu illa tauhid, yang orang tersebut belum pernah beramal kebaikan sedikit pun kecuali dia bertauhid. Artinya orang ini belum pernah melakukan amal soleh, satu-satunya yang dia kerjakan adalah tidak pernah melakukan syirik. Jadi di sini Nabi menceritakan ada orang sebelum zaman kita, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah beramal sekalipun kecuali dia tidak pernah syirik. Falammah tudira qala li ahlihi, maka pada saat detik-detik sakaratul maut, detik-detik ajalnya, dia kemudian berwasiat, berpesan kepada keluarganya. Ungduru idza ana mittu, perhatikanlah, ingatlah jika aku mati, kata orang ini. Jadi kalau mati, maka berpesan, ayuhriquhu hatta yada'uhu humaman thummat hanuhu thummat ru'uhu fi yaumin rihin. Jadi orang ini berpesan, kalau saya mati, hendaknya anak cucunya, keluarganya membakarnya sampai menjadi debu. Jadi dia berpesan kepada keluarganya agar pada saat meninggal dia dijadikan debu, dibakar agar menjadi abu, sampai kemudian dibuang agar tertiup angin sehingga tidak menyisakan apa-apa lagi. Falamma mata, dan ternyata betul anak cucunya, keluarganya melaksanakan pesannya tersebut
pada saat orang ini meninggal dunia. Apa pesannya? Pesannya adalah untuk dibakar. Lalu apa yang dikerjakan? Fa'alu dzalika bihi. Mengerjakan apa yang dipesankan oleh orang tuanya. Fa idza huwa fi qabdatillah. Dan ternyata orang yang berpesan ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebutkan fa idza huwa fi qabdatillah, sudah berada dalam genggaman Allah. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, ya bani Adam, ma hamalaka ala ma fa'alta. Wahai anak Adam, apa yang membuatmu engkau mengerjakan apa yang dikerjakan? Apa yang membuatmu berwasiat kepada putra-putrimu agar membakar jasadmu pada saat kematianmu? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal, pada saat meninggal berwasiat untuk dibakar. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tetapi ini ditanyakan, kemudian pada saat itu dia berkata, ay Rabbi mimma khafatik, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ini semua semata-mata karena aku takut kepadamu. Jadi ternyata orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir nanti kalau sudah meninggal dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Karena kebodohannya dia berpikir kalau sudah meninggal, sudah dijadikan abu, sudah diterbangkan oleh angin, tidak bisa dihidupkan kembali. Maka karena saking takutnya, kemudian dia berpesan seperti itu. Dan ingat, sekalipun orang ini belum pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belum pernah beramal sedikit pun kecuali hanya tidak pernah syirik, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faghfira lahu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosanya. Walam ya'mal khairan qattu, padahal orang ini belum pernah beramal sedikit pun illa tauhid, kecuali dia bertauhid. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menjadi satu motivasi bagi kita, menjadi satu pengingat bagi kita untuk senantiasa bertauhid dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan, baik kesyirikan tersebut kita sadari atau tidak kita sadari, kita mengerti atau tidak mengerti, maka kita perlu memberikan edukasi kepada diri kita, pendidikan kepada diri kita untuk bisa lebih memahami apa yang bisa membatalkan amal soleh kita, apa yang bisa membatalkan keislaman dan syahadat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu syirik maka amalmu akan batal. Inilah, kalau orang melakukan syirik maka amalnya akan batal. Sebaliknya, kalau orang tersebut tidak pernah syirik, insya Allah dosanya akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, dan ini pesannya bukan agar kita mati dibakar, tetapi pesan yang disampaikan oleh Rasul adalah seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah syirik, pada saatnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.